yang beriman diwajibkan engkau berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Hai orang yang beriman, laksanakan perintah Tuhan, jauhkan segala larangannya, agar engkau tetap bertakwa. Bulan suci, bulan Ramadan, bulan kemudian untuk memandikan, proses memandikan mayit ini tidak boleh namanya melihat aurat dari si mayit tadi, ya. Kita bersihkan. Kemudian apa namanya? Kemaluannya kita bersihkan. Ini formalitas saja. Kemudian duburnya juga kita bersihkan. Tahu dubur? Ya, lubang ke kemaluannya. Cara membersihkannya adalah tidak boleh melihat aurat dari si mayit tadi. Caranya bagaimana membersihkan kemaluannya adalah agak dimiringkan dia. Nah, posisi. Ada jangan melawan, pasrah. Cara membersihkannya Pasrah, tidak ikut boleh aja. melihat aurat tadi, ya. Tangan kita yang bergerak, kemudian semukan airnya. Sudah? Sampai dia bersih. Itulah. Fungsi tempat apa namanya memandikan si mayit tadi ini adalah posisi kepala harus lebih tinggi daripada posisi kaki agar airnya mengalir terus ke sana dia. Ah, pakai sabun. Fungsinya adalah untuk membersihkan si mayit tadi. Perannya siap. Nenek gayung lah namanya. Miringkan bang, bantu. Maria diem aja. Seluruhnya harus disiram, dibersihkan. Sudah. Bantu belah sini. Miring. Apa? Siapa namanya? Nanda, bantu Nanda. Nah, ini masih hitungan sekali. Sekali. Ya, hitungannya beginilah. Hitungannya nggak begini. Ini sekali. Ini 2 kali. Bukan begitu. Hitungan sekali dia harus disempurnakan. Seperti yang Bapak contohkan pertama tadi. Disiram dia. Sekali. Baru di belakangnya udah basah semua. Baru di sininya. Nah, itu namanya sekali. Ya, sampai 3 kali. Boleh lebih, tapi harus hitungan kan 5, 7 atau sampai 9 kali, ya. Nah, ini fungsi sabun adalah membersihkan si mayit jenazah. Ya, yang kedua ada gayung, ada ember, kemudian ada air. Ya, air bersih dan air kapur barus, kemudian apalagi yang dipersiapkan kapas kalau memang dibutuhkan, kemudian apalagi sampo, ada lagi sabun, kemudian terakhir biasanya pakai sarung tangan, ya. Biasanya pakai sarung tangan, ini formalitas saja kita. Kemudian terakhir harus ada anduk, ya. Anduk, ya, siapkan nanti, kalau nggak ada nanti formalitas juga, ya. Kemudian ada syarat orang yang memandikan jenazah, jadi nggak boleh sembarangan. Yang pertama dia harus orang Islam, ya, harus orang Islam. Kemudian dia sudah berakal, ya. Kemudian dia balik, sudah. Kemudian yang memandikan ini harus paham tata cara memandikan jenazah bagaimana. Jadi nggak boleh asal-asalan, ya. Ini jenazah, bukan kita mandi sembarangan kayak di kamar mandi, jebar jebur asal mandi, tidak. Jadi ini ada aturannya. Kemudian apa lagi yang perlu? Syaratnya apa lagi? Kemudian orang yang memandikan jenazah ini harus terpercaya dia.
harus amanah orangnya, harus apa namanya, harus amanah menutupi aib dari jenazah ini. Nggak boleh dari mulut ke mulut, tuh si Fulan itu ternyata waktu dimandikan banyak kali korekannya, misalnya begitu. Nggak boleh ya, harus amanah, terpercaya, mampu menutupi aib dari jenazah. Itu adalah syarat memandikan jenazah dan perlengkapan yang perlu kita mandikan. Langsung kita ke praktek ya. Nah, yang pertama kali nak, ya, pertama kali sediakan kain untuk menutupi auratnya, untuk menutupi auratnya. Api di aja. Sudah ditutupi begini. Jadi yang memandikan itu tidak boleh melihat dari aurat si jenazah ini. Ini menjaga apa namanya, kemuliaan dari si jenazah tadi. Jadi yang pertama kali Bapak perlu tim 2 orang ya. Perlu tim 2 orang. Sebelum kita mandikan, pertama kita angkat dulu dia. Kita angkat. Nah, sejajar segini. Bisa bantu Bapak Raja. Randy kemari, Randy. Ya. Tapi lemas saja. Lemas saja. Coba tidur kan ya? Kalau bisa kayak orang mati. Sudah? Kemudian di bagian perut kita tekan. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran ya. Karena jenazah yang sudah meninggal ketika diginikan dia secara tidak langsung otomatis dia keluar. Kemudian kita bantu digini-gini kan supaya keluar. Jadi kalau menurut kita sudah bersih semua, sudah letakkan kembali, baru kita bersihkan dulu. Cara membersihkannya nggak boleh dibuka gini nak, gini-gini kan nggak boleh. Jadi semuanya ada aturannya ya. Caranya bagaimana? Dibersihkan, masukkan tangan kita, nggak boleh tanpa melihat aurat dari si mayat tadi nih ya. Misalnya kita siram. Misalnya kita siram lah semua ini. Udah kita siram, udah bersih semua. Sudah, ini kain tetap tertutup, nggak boleh terbuka. Setelah dibersihkan apa yang kita lakukan? Cara tidak langsung ini posisi apa namanya, tempat memandikan ini harus apa posisinya gini ya, supaya air mengalir terus. Jadi nggak boleh tergenang ya. Kemudian setelah dibersihkan apa yang kita lakukan? Sebelum dimandikan, diwudukkan. Ya, diwudukkan dulu si mayit ini. Dimulai dari tangan, telapak tangan yang paling kanan 3 kali. Di sela-selanya dibersih-bersihkan ya sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan kirinya ya. Ini bagian dari yang sunnah. Kemudian setelah tangannya, telapak tangannya apa lanjut? Kepala. Hah? Mulut ya. Jadi nggak boleh mengkumur-kumurkan, membersihkan mulutnya ini sama seperti layaknya kita yang masih hidup. Nggak boleh kita dia dibuka kita masukkan air. Menyembur dia lari kita. Ya? Nggak boleh kayak gitu. Caranya bagaimana? Adalah harus ada namanya kain. Ada plastik juga. Ya, kain untuk membersihkan, misalnya untuk membersihkan ya bagian dalamnya, baru bagian ininya ya. Misalnya ini udah siap semuanya, baru kita masuk ke bagian muka. Caranya ya. Boleh caranya ada 2. Boleh modelnya seperti ini. Ya. Boleh juga caranya seperti ini. 2 orang tadi ngangkat seperti ini nak. Dengan caranya begini, diginikan boleh. Ya, ada 2 caranya. Sudah, mundurkan lagi. Sudah, kita pakai cara yang begini saja. Harus basah semuanya, harus kena apanya, bagian mukanya. 1 kali, 2 kali,
3 kali. Nggak boleh mengudukkan jenazah ini begini nak. 1, 2. Nggak boleh. Sama kalian ngambil air wudhu, nggak boleh asal basah saja, asal siap, nggak boleh. Tapi dia harus kena semuanya biar sempurna. Paham? Kemudian setelah muka apa lagi? Tangan. Jangan langsung ke kaki. Tangan dia. Ya, dari tangan sampai ke siku-siku. 3 kali ya. Terus kanan, ke kiri. Itu lanjut kepalanya. Ya. Kemudian kakinya ya. Sama seperti bersihkan semuanya. Sengaja dikotorinya biar bapak yang bersihkan. Ya, 3 kali ya. Sudah 3 kali. Setelah diudukkan bagaimana selanjutnya nak? Dimandikan. Nah di sini perlu ada namanya niat. Ya, harus pakai niat. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti, untuk laki-laki. Fardhu lillahi ta'ala. Aku niat memandikan jenazah mayat laki-laki karena Allah ta'ala. Jadi jangan sembarangan asal siram, semuanya pakai aturan. Kemudian kita mandikan. Dari sebelah bagian kanan dulu nak. Ya, dari sebelah, dari atas sampai semuanya ini udah basah. Mereng nak, mereng. Sudah, Pak. Enak bisa mereng. Ya, habis depan, belakang. Dia hitungannya sekali sampai sempurna ya. Baru belakangnya. Ya, ini udah berapa kali hitungannya? 1 kali. Ya, begitu juga sampai seterusnya 3 kali. Sambil digosok-gosok, dibersihkan ya. Ini yang kedua kali. Lembut, memperlakukan jenazah itu harus lembut nah. Nggak boleh kasar sesuka hati ya. Ini hitungannya 2 kali, nanti bisa diikuti sampai sempurna ya. 3 kah? Setelah dimandikan apa yang perlu kita lakukan lagi? Apa nih? Jangan langsung pakai sabun. Pakai sabun. Kita mandikan dulu dia pakai sabun. Sabun deh itu. Udah senang pakai sabun. Kita sabuni semuanya. Digosok semuanya ya. Termasuk bagian kemaluannya juga dibersihkan tanpa melihat kemaluannya itu, karena bagian dari aurat laki-laki. Digosok-gosok semua, sudah digosok semua ya. Semua. Bukanya Pak. Perlu? Kalau perlu nggak apa-apa. Berkinclong. Biar ini Pak, biar bersih Pak. Biar Matanya nggak kena tuh, Pak. Rambutnya Pak. Baru kita mandikan sama seperti biasa ya. Mayatnya kedingin. Sampai dia Pangkas, Pak, pangkas. Pakai citra. Dingin kali lagi. Hangat kok. Apa? iya.